sosial dan emosional. Ya. Sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya juga sama seperti itu. Tidak tahu ya, ternyata di kelas itu atau di sekolah itu kita harus membedakan pemberian pembelajaran kepada anak-anak, karena anak-anak itu unik ya, karena anak-anak itu beragam, ada yang cepat, ada yang lambat, Nah ternyata dalam keberagaman kelas ini kita harus menyesuaikan siswa dalam pembelajaran. Dilihat dari ketiga aspeknya itu sehat. Tapi sebelumnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi P? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Penulisan dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ya, jadi kebutuhan belajar murid kan ada yang anaknya butuh belajarnya itu dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang cukup dengan membaca. Nah ternyata dalam kelas itu kita itu kategorikan anak-anak dengan kelompokkan menjadi 3 kelompok, artinya menjadi 4 kelompok gitu. Semua disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Melalui tayangan ini, kami berharap kepada Bapak Guru dapat memberikan tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi atau mengetahui manajemen belajar untuk murid-murid kita. Sebagai guru, kita bisa memperhatikan dan mengamati mereka dengan saksama. Tentunya hal ini harus sering kita lakukan, mengingat tingkat kesiapan belajar murid-murid bisa berubah-ubah dan berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain, atau dengan pembelajaran yang atau dengan pembelajaran yang menjadi target, guru akan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Setidaknya ada 3 tahapan proses asesmen yang terjadi dalam sebuah siklus proses pembelajaran. Itu perbedaan ya. Jadi dalam kelas itu kita tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan anak, atau kita tidak bisa menyamaratakan pemberian materi pada anak. Misalnya ada anak yang kemampuan membacanya lambat, ada yang kemampuan membacanya cepat. Nah sama kita tadi kelompokkan gitu ya, terutama di kelas rendah. Ada anak yang sudah membacanya cepat, ada yang lambat, ada yang bahkan belum bisa misalnya gitu. Nah dulu ketika melakukan pembelajaran diferensiasi itu, nah untuk mau mengambil diferensiasi itu ada 3, ada konten, ada proses, ada produk. Ya kalau konten nah si siswa dibedakan cara menerima materi. Nah, bisa untuk siswa yang sudah lancar bacanya atau yang sudah cepat membacanya, kita berikan misalnya buku, bahan ajarnya buku khusus baca MKF. Tapi buat anak yang misalnya membacanya sedang bisa berupa ini tayangan gitu. Nah untuk anak yang belum bisa membaca, kita bisa menggunakan poster gambar ya, jadi si anak bisa ningali gitu. Jadi dibedakan untuk ada yang udah bisa baca baca buku atau materi LKS misalnya, atau misalnya anak yang kemampuan membacanya sedang, kita ajak dia melihat di layar misalnya atau video. Bagi anak yang bisa, kalau misalnya ada video, kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan poster. Nah nanti dalam pemberian tugasnya, misalnya ada anak yang sudah membaca, nanti tingkat kesulitannya dibedakan. Kalau anak yang sudah mulai membaca, kita minta membuat karangan. Coba sama kalian jelaskan dari materi itu, kalian buat ringkasan secara menurut bahasa kalian sendiri. Atau untuk anak yang kemampuannya sedang, misalnya kita bisa minta mereka membuat ikhtisar atau rangkuman. Nah untuk anak yang belum bisa membaca, kita minta dia membuat misalnya bagan sederhana, kemudian dibagankan. Atau misalnya dalam pembelajaran matematika, kita akan melakukan diferensiasi produk. Dan kalau misalnya konten pada matematika, pasti semuanya juga sama yang belum menerapkan gitu. Nah tapi disesuaikan agar dalam proses diferensiasi
diferensiasi, jadi supaya pembelajaran itu semua anak merasakan keadilan gitu. Ya, kalau dibedakan misalnya soal materi sama anak yang kesulitan pasti dia akan merasakan pembelajaran yang tidak bermakna atau anak tuh bisa. Ya, tapi kalau misalnya dibedakan sesuai tingkatan anak, mereka itu merasa semua bisa dengan tingkatannya masing-masing. Anak pintar bisa, dibeda yang sulit, gitu kan, anak sedang bisa mengerjakan tugas, dan yang kurang mampu juga bisa mengerjakannya karena bisa soal yang ya gitu. Jadi tujuannya itu memberikan keadilan ya, dan meraih semua siswa mencapai kesuksesan dalam belajarnya. Atau misalnya nih ada bingung ya dengan volume namanya misalnya, atau misalnya dengan proses namanya, tetap kelompokkan anak sesuai kemampuannya gitu. Nah, pada saat kita melakukan asesmen learning atau penyelesaian pembelajaran, nah kita fokuskan diferensiasi prosesnya, kita fokuskan membimbing anak yang kurang gitu. Jadi sampai anak yang udah mampu dilepas, anak yang sedang kita minta bantuan kepada anak yang sudah mampu untuk menjadi tutor sebaya ke anak yang sedang. Kita fokus di anak yang kurang gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya pengelolaan pembelajaran dulu jadi efektif ya. Jadi kabarnya saya sebelum melaksanakan diferensiasi sebelum mengelompokkan anak sesuai kemampuannya, nah ini yang berdiri mana yang berdiri aja untuk makan Korea kan bila nanti duduk manis di meja, tapi setelah mengelompokkan ternyata saya lebih fokus ke kelompok itu, sebenarnya kelompok anak lucu saya mana supaya tidak ada kesenjangan. Jadi ibu namanya kalian anak semuanya anak-anak ibu dibagi 3 kelompok, anak pertama, anak kedua, dan anak bungsu. Itu kenapa aku anak bungsu? Setelah melawan pokok nama nanti semuanya juga anak-anak ibu. Jadi fokusnya saya ke anak bungsu. Kalau ke anak-anak kedua mah saya selalu minta anak satu tolong bantu ke anak kedua. Ya jadi anak teh seneng gitu. Jadi tidak ada yang anak teh kalau orang mama aku nggak bisa di matematika teh. Memang semua bisa, dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing ya. Nah, rekan-rekan atau warga sekolah itu tidak hanya sekedar menyerap gitu ya, tapi mulai melakukan hal kecil dimulai dari diri sendiri untuk mulai melaksanakan. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan misalnya kurang dipahami atau misalnya essay yang sampai dari penjelasan ibu kemarin akan berarti bapak ibu diharapkan aktif di PMM ya gitu. Karena materi hukum belakang materi PMM itu hampir sama. Yang bisa dengan yang bisa lagi, yang sedang dengan yang sedang, dan seorang yang nggak bisa baca sama yang bisa baca. Yang aku alami hasilnya lu bisa cepet, anu sedang lumayan, yang kemajuan lu bisa nggak bujut bisa. Karena pada akhirnya aku ngerasa udah berhasil gitu ya, seperti itu. Pada akhirnya aku mengubah kelompok itu lagi. Jadi di satu kelompok itu ada yang senang, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Alhamdulillah, dicampur istilahnya. Alhamdulillah seperti Yuda yang asalnya dia nggak bisa baca sekarang udah bisa baca, dan akhirnya menantang bacanya. Bu nggak mau di buku praktek baca, maunya di LKS bisa. Labik, alhamdulillah. Tapi Bu, aku hanya minta solusi bagaimana caranya untuk anak yang kalau bilang bahasa Sunda awal cangkem ya, ongkos kita dilekenan di jam 12 diulang balik baca tes kembali lebeng deui kumaha kamu cara solusina. Iya, dan memang dalam pembelajaran yang bisa dilakukan ya kita pasti bertahap proses. Nah, selama dalam pembelajaran itu makanya kita harus punya catatan, disebutkannya kita harus punya catatan asesmen learning gitu. Jadi dicatat si A, si B, si C. Nah, memang harus ada si A, si B, si C, dan ada dalam 3 kelompok, ada dalam 3 kelompok tinggi, sedang atau rendah. Nah gitu. Jadi sampai akhir nanti, nah jadi dicatat setiap perkembangan nanti sampai akhir nanti sampai si C kan kelompok bisa berada di posisi kelompok A, ya teman dulu atau A ya. Nah itu kan membutuhkan konsisten ya. Puntennya kotor, malah aku membuat kuis waktu itu
gitu. Soalnya sama dibedakan sesuai kebutuhan mereka. Sampai ada berteriak dari kelompok anak pertama lagi bilang kelompok saya, ibu nah soal teh beda cetek bu, itu mah nggak tahu, mungkin anak-anak kelas 1 sekarang korban mungkin jadi mereka lebih pintar, nggak tahu bagaimana gitu. Saya mencoba menjelaskan soalnya sama, hanya beda kata dan angka saja. Padahal memang mereka sudah bisa mengetahui bahwa soal itu mudah untuk mereka gitu. Memang kadang ada kecemburuan bu dari segi membedakan soal. Emang saya juga sempat anak-anak seolah-olah mereka itu merasa yang fokus itu merasa sendiri. Iya. Tapi kan dulu gitu ya, khususnya saya waktu itu memberikan penjelasan, kok mengindikasi soal yang sama tapi kamu tidak bisa mengerjakan, mengindikasi soal yang berbeda tapi kamu semua bisa mengerjakan. Nah, akhirnya anak harusnya dia gitu ya, mereka mau menerima perbedaan itu dengan tingkat kemampuan mereka. Nah itu yang bahasa Sunda ya emang bahasa Sunda kan anak jadi emang belajar khusus. Jadi kenapa harus ada bimbingan individual ya, ada bimbingan individual terhadap siswa yang memang membutuhkan konsisten untuk melakukan pembelajarannya. Nah, yang dimaksud tadi saya perbedaan di mana proses, konten, dan produk itu supaya memang kalau ada anak yang misalnya bisa betul dia bisa sendiri digabung dan sedang kurang jadi bisa gitu. Tapi padahal itu bisa tergantung biasanya. Tapi yang Jadi selain memiliki tanggung diri sendiri kita itu harus belajar dengan sosial emosional. Kadang-kadang kalau misalnya kurang capek, banyak kerjaan, atau misalnya di rumah banyak masalah, misalnya ya, atau misalnya yang masih punya anak kecil, gitu ya, kadang-kadang hati dan jiwa kita teh sok full begitu masuk ke kelas teh ya. Nah, kurang teh ternyata harus belajar sosial emosional. Pertama untuk diri sendiri dulu, kemudian untuk anak. Kalau kita sudah baik-baik, sudah sejahtera hati batinnya, nah berarti kita juga akan bisa mengkontrol atau memkondisikan anak pada sosial emosional yang positif. Mengapa sih PSET penting? Karena untuk menangkap pikirannya kayak sosial emosional. Bisa kita terapkan dan praktik karena ternyata anak itu perkembangan dirinya holistik, tidak hanya intelektualnya saja ya, tetapi menyangkut fisik, emosional, sosial, dan karakter. Belum banyaknya meningkatnya kasus pembunuhan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, dan kehamilan di bawah usia. Murid yang memiliki motivasi belajar rendah hingga putus sekolah, atau murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja. Nanti itu menunjukkan lemahnya perkembangan sosial dan emosional murid kecil. Karena penting PSE itu dilaksanakan atau diajarkan, dibiasakan oleh dan kita akan mendampingi murid di sekolah setiap hari. Kita dapat memikirkan rumahnya, mereka mencapai sekolahnya, membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan ilmu yang tidak diri sendiri. Nah, sebetulnya seperti macam seperti itu kan diambil kita kan menggunakan kita di lain dengan PSE ini. Ya, supaya si anaknya selamat dan bahagia.
PPI, lalu anaknya bisa menerapkan PLB dengan semangat dengan PSE ya. Nah itu ada nanti cara guru bahasa mereka PLBI adalah sebuah komitmen yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, meningkatkan tidak jenuh pada saat terlalu dilanda atau kesel atau misalnya frustasi. Nah, kita harus bisa mengkondisikan diri kita sendiri dulu menuju well-being, lalu sejahtera lagi banyak kebahagiaan. Bukan cara misalnya bisa melakukan teknik stop. Nah, stopnya cicing, tarik nafas, ya, cicing heula jadi lebih kurang dihadapkan pada emosi yang meledak atau pada kondisi yang membuat kita emosi. Lalu istighfar, cicing, cicing tarik nafas. Mengendalikannya ya pas kan? Tarik nafas, tinggal di kondisi kan, misalkan itu, atau misalnya masih kena bete, jadi tinggal dengarkan musik, dengarkan murotal. Bisa nambah si kakaknya bisa refleksi, bisa nambah dalam diri kurang teh, dan lingkungan teh bahwa orang teh kalau kita sesuatu teh jangan yang menghadap yang tidak. Lima pengambilan keputusan yang berlaku. Jawab. Ya, pembelajaran yang berbasis dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Tapi nggak bisa ya. Disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial budaya dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar visi dalam standar nasional berdiri. Masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Belajar menentukan masuknya emosi PSE yang mana nih. Komponennya yang komponen Jadi kan kasus ini banyak waktu.